Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmasari dengan nomor NPM 242170111067. Saya dari kelas B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas geografi regional Indonesia. Nah, untuk 10 konsep pemahaman geografi di wilayah Kalimantan Timur. Yang pertama ada konsep lokasi. Nah, konsep lokasi ini terbagi di antara dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang pertama ada lokasi absolut. Nah, Kalimantan Timur ini terletak antara 113 derajat 44 menit hingga 119 derajat bujur timur dan 2 derajat 33 menit lintang utara hingga 2 derajat 25 menit lintang selatan. Nah, yang kedua ada lokasi relatif. Nah, lokasi relatif Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu daerah Sarawak di negara Malaysia, sedangkan di wilayah utara dikelilingi oleh Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Nah, Kalimantan Timur ini berada di jalur pelayaran strategis seperti Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Yang kedua ada konsep morfologi Kalimantan Timur. Nah, yang pertama ada bentuk permukaan bumi Kalimantan Timur di wilayah dataran tinggi dan pegunungan. Nah, Kalimantan Timur ini terdapat di bagian barat berbatasan dengan Malaysia. Area ini juga banyak menjadi hulu sungai-sungai besar. Nah, yang kedua ada Kalimantan Timur di daerah dataran rendah. Nah, Kalimantan Timur ini mendominasi wilayah, sering berupa tanah aluvial yang subur di sepanjang sungai. Nah, yang ketiga ada Kalimantan Timur di wilayah pesisir, sering berupa pantai, delta, dan rawa-rawa, terutama di dekat Selat Makassar. Yang ketiga ada konsep jarak wilayah Kalimantan Timur. Nah, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak antar wilayah administrasi ini sangat luas, misal Berau ke Pasir. Nah, jarak sering diukur bukan hanya secara spasial atau kilometer, tetapi juga secara waktu dan biaya atau jarak relatif. Yang keempat ada konsep keterjangkauan. Nah, aksesibilitas yang beragam di wilayah Kalimantan Timur itu sangat terjangkau. Yang pertama itu ada di kota-kota utama seperti Samarinda dan Balikpapan. Itu juga terhubung oleh jalan tol dan bandara. Nah, yang kedua ada wilayah yang kurang terjangkau, seperti daerah pedalaman di wilayah Mahakam Ulu, sangat bergantung pada transportasi air seperti sungai atau udara yang mahal dan terhambat oleh musim. Yang kelima ada konsep pola. Nah, di Kalimantan Timur terbagi di antara dua pola. Yang pertama ada pola linear atau memanjang. Nah, pemukiman penduduknya banyak terkonsentrasi di sepanjang alur Sungai Mahakam dan pesisir pantai atau jalan raya. Yang kedua ada pola menyebar. Terdapat di daerah pedalaman yang jarang penduduknya, mengikuti sumber daya alam atau lahan pertanian. Yang keenam ada konsep aglomerasi. Nah, di Kalimantan Timur ini konsentrasi kegiatan ekonomi, industri, dan jasa sangat tinggi. Yang pertama di kota Samarinda sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan. Yang kedua ada di Balikpapan sebagai pusat minyak dan logistik. Yang ketiga ada di Bontang sebagai pusat industri migas atau pupuk. Nah, hal ini memicu perkembangan yang tidak merata atau kesenjangan antar wilayah Kalimantan Timur. Nah, yang ketujuh ada konsep nilai kegunaan. Yang pertama ada nilai ekonomi yang tinggi. Di Kalimantan Timur ini sering disebut gudang energi Indonesia dengan nilai kegunaan tinggi untuk pertambangan batu bara, minyak, dan gas alam. Yang kedua ada nilai ekologis. Hutan tropis Kalimantan memiliki nilai kegunaan penting sebagai penyedia oksigen dan habitat flora atau fauna endemik, misal pesut mahakam.
Nah, yang kedelapan ada konsep diferensiasi area. Perbedaan karakteristik wilayah di Kalimantan Timur. Yang pertama ada di Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Wilayah ini berfokus pada sumber daya pertambangan dan perkebunan sawit. Nah, yang kedua ada di Kepulauan Derawan atau Berau. Nah, wilayah ini berfokus pada sektor pariwisata bahari atau Danau Kakaban, Labuan Cermin. Nah, yang kesembilan ada konsep interaksi dan interdependensi, hubungan ketergantungan Kalimantan Timur. Yang pertama ada konsep interaksi. Balikpapan menjadi pusat logistik dan jasa yang mendukung industri di Samarinda dan Bontang. Yang kedua ada interdependensi, ketergantungan Kalimantan Timur pada impor bahan pangan, sementara daerah lain bergantung pada ekspor komoditas Kalimantan Timur. Yang ke-10 ada konsep keterkaitan ruangan atau konsep keterkaitan ruang. Nah, di Kalimantan Timur, eksploitasi sumber daya batu bara, sawit berkolerasi dengan peningkatan resiko banjir akibat kerusakan daerah resapan dan tata air. Baik, di sini saya akan menjelaskan kondisi fisik, kondisi sosial, serta kondisi budaya di wilayah Kalimantan Timur. Nah, yang pertama ada kondisi fisik. Kondisi fisik ini mencakup geografi dan topografi. Yang kedua ada mencakup iklim dan cuaca. Yang ketiga mencakup geologi dan potensi bencana. Yang pertama mencakup geografi dan topografi di wilayah Kalimantan Timur. Yang pertama ada luas wilayah, yaitu luas daratan sekitar 127.346,92 km persegi, menjadikan Provinsi Kalimantan Timur ini menjadi provinsi yang sangat luas. Yang kedua itu ada dari morfologinya, didominasi oleh perbukitan dan pegunungan, terutama di barat yang berbatasan dengan Sarawak atau di negara Malaysia, serta dataran rendah yang luas di bagian tengah hingga pesisir. Nah, pegunungan ini sebagian besar wilayah berada pada ketinggian 100 sampai 1000 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan lahan yang curam, kurang lebih dari 40% di beberapa area, sehingga pemanfaatan lahan harus hati-hati. Terus ada dari hidrologi, memiliki ratusan sungai, di mana Sungai Mahakam adalah jalur nadi utama, sangat vital sebagai prasarana transportasi dan sumber kehidupan bagi masyarakat pedalaman di wilayah Kalimantan Timur. Terdapat juga danau-danau besar seperti Danau Semayang dan Danau Melintang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, yang kedua ada dari iklim dan cuaca di Kalimantan Timur. Tipe iklim ini beriklim tropis basah dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Nah, kelembaban udaranya relatif tinggi, berkisar antara 83 sampai 91%. Nah, dalam beberapa tahun ini di Kalimantan Timur, pola musim menjadi tidak menentu, sering terjadi curah hujan ekstrim yang memicu banjir, terutama di kota-kota besar seperti Samarinda. Nah, yang ketiga ada dari geologi dan potensi bencana. Sumber daya alam di Kalimantan Timur kaya akan hasil tambang seperti batu bara, minyak, dan gas alam yang menjadi pilar utama perekonomian. Nah, terus ada dari stabilitas tektonik. Meskipun sebagian besar pulau Kalimantan dianggap lebih stabil daripada pulau lain di Indonesia, Kalimantan memiliki struktur geologi aktif seperti sesar Patersoner di selatan di daerah Kabupaten Pasir, dan berpotensi terdampak gempa dari zona megatrust di utara Sulawesi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari kondisi sosial di wilayah Kalimantan Timur. Nah, kondisi sosial ini mencakup yang pertama ada demografi dan persebaran penduduk. Yang kedua ada kesejahteraan dan ekonomi. Yang ketiga ada infrastruktur dan layanan publik. Yang pertama dari demografi dan persebaran penduduk di wilayah Kalimantan Timur. Nah, populasi di wilayah Kalimantan Timur ini bertotal sekitar 4,1 juta jiwa. Itu dari tahun 2024.
namun memiliki kepadatan penduduk terendah keempat di Indonesia, sekitar 32 jiwa per kilometer persegi. Nah, di Kalimantan Timur ini, angka migrasi cukup tinggi ditandai dengan banyaknya penduduk pendatang, terutama di kota-kota besar dan wilayah industri yang kini semakin meningkat akibat proyek IKN Nusantara. Nah, yang ketiga ada konsentrasi sebaran penduduk sangat terkonsentrasi di kota-kota utama seperti Samarinda, Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pusat aglomerasi. Nah, yang kedua mencakup kesejahteraan dan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur. Nah, sektor utama di wilayah Kalimantan Timur ini perekonomiannya sangat didominasi oleh sektor pertambangan yang menyebabkan Kalimantan Timur ini memiliki indeks ketergantungan sumber daya alam tertinggi di Indonesia. Nah, Kalimantan Timur ini memiliki kesenjangan sosial. Meskipun memiliki PDRB per kapita tinggi, Kalimantan Timur ini menghadapi tantangan dalam kemiskinan, yaitu angka kemiskinan menunjukkan tren perbaikan, tetapi masalah kemiskinan masih signifikan di daerah pedesaan, ditandai dengan rendahnya akses terhadap pendidikan, air bersih, dan sanitasi yang layak. Lalu dari ketimpangan di daerah Kalimantan Timur atau Gini ratio, ketimpangan ini pengeluaran cenderung terkendali. Namun kesenjangan antara masyarakat yang bekerja di sektor formal atau tambang dan sektor tradisional atau pedesaan masih menjadi isu. Lalu yang ketiga mencakup infrastruktur dan layanan publik di wilayah Kalimantan Timur. Akses pendidikan dan kesehatan di wilayah Kalimantan Timur ini secara umum lebih baik di perkotaan, namun sangat terbatas di daerah pedalaman seperti di daerah Mahakam Ulu. Lalu transportasi di Kalimantan Timur ini ada transportasi modern seperti jalan tol Balikpapan Samarinda dan bandara internasional. Berkembang pesat di kawasan inti, namun ketergantungan pada transportasi sungai masih tinggi di pedalaman. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai kondisi budaya di wilayah Kalimantan Timur. Yang pertama itu mencakup suku bangsa utama, yang kedua mencakup kesenian dan warisan budaya, yang ketiga mencakup agama dan kearifan lokal. Yang pertama mencakup suku bangsa utama di wilayah Kalimantan Timur, seperti suku Dayak, Kutai, dan lain-lain. Nah, suku Dayak ini merupakan suku asli yang mendiami sebagian besar pedalaman Kalimantan Timur. Suku Dayak memiliki beragam subsuku seperti Kenyah, Bahau, Punan, dan lain-lain, dengan tradisi, bahasa, dan upacara adat yang unik. Lalu ada suku Kutai, suku asli yang mendiami wilayah pesisir dan hilir Sungai Mahakam. Nah, suku Kutai ini sangat dipengaruhi oleh Islam dan memiliki sejarah kerajaan seperti Kesultanan Kutai Kartanegara. Lalu ada juga suku lain-lain. Nah, suku lain-lain ini terdapat pada suku-suku seperti Pasir dan Banjar atau pendatang lama seperti Bugis, Jawa, dan lain-lain yang membentuk masyarakat multikultural. Lalu yang kedua mencakup kesenian dan warisan budaya. Nah, di Kalimantan Timur ini rumah adatnya yaitu rumah adat Lamin atau Dayak. Rumah panjang yang mencerminkan nilai kebersamaan, dihuni oleh beberapa keluarga dan dihiasi ukiran kepala naga. Nah, yang kedua ada tari tradisional di wilayah Kalimantan Timur. Ada tari hudok dan tari mandau. Nah, tari hudok ini tarian sakral suku Dayak Kenyah untuk upacara syukur panen menggunakan topeng berbentuk hama atau hewan. Yang kedua ada tari mandau, tarian perang yang menunjukkan keberanian. Terus yang ketiga ada tekstil tradisional. Tekstil tradisional ini seperti tenun doyo yang terbuat dari serat daun pandan liar dari Kutai Barat dan kain tenun Samarinda, tajong Samarinda yang kental dengan motif kotak-kotak. Yang keempat ada senjata tradisional Kalimantan Timur, yaitu ada senjata mandau atau parang khas Dayak dan sumpit.
alat berburu, dan perang. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan mencakup agama dan kearifan lokal di wilayah Kalimantan Timur. Nah, yang pertama itu ada agama. Mayoritas penduduk di Kalimantan Timur ini, sekitar 87%, memeluk agama Islam. Terdapat juga penganut Protestan dan Katolik, terutama di wilayah Dayak. Menganut budaya Buddha dan Hindu. Tingkat kerukunan umat beragama cukup tinggi di wilayah Kalimantan Timur. Lalu ada kearifan lokal. Nah, yang pertama itu pemanfaatan sungai di wilayah Kalimantan Timur. Masyarakat tradisional sangat bergantung dan menjaga sungai sebagai jalur kehidupan. Yang kedua, masyarakat Kalimantan Timur ini sangat bergotong royong. Nilai komunal yang kuat terutama dalam pembangunan rumah adat dan upacara pertanian. Lalu Kalimantan Timur ini, sistem kepercayaannya itu suku Dayak masih menjalankan ritual yang berkaitan dengan penghormatan terhadap alam dan leluhur. Sekian penjelasan dari saya mengenai Kalimantan Timur. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.